Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyrul Nisandur Priyono dengan NIM 132011015 dari program studi teknik lingkungan. Berkenaan dengan tugas akhir Pancasila, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan Pancasila dalam bidang iptek. Pancasila sebagai paradigma ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Kemajuan dan perkembangan iptek sangat diperlukan dalam upaya mempertahankan segala kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia serta menjawab segala tantangan zaman. Iptek dan Pancasila memiliki hubungan yang kohesif ataupun yang sama, saling terhubung, karena iptek diperlukan dalam pengamalan Pancasila yang terdapat pada sila ketiga dalam menjaga persatuan Indonesia. Kita juga harus tetap menggunakan dasar-dasar nilai Pancasila sebagai pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak terjebak dan tepat sasaran mencapai tujuan bangsa. Kemajuan ilmu dan teknologi adalah suatu gejala yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan seiring. Karena kemajuan iptek yang amatlah pesat ini menjadikan peradaban manusia pun ikut berkembang dengan cepat. Perkembangan iptek bukan tanpa masalah. Perkembangan iptek memunculkan banyak masalah nilai di dalam iptek itu sendiri, seperti persoalan kemajemukan ilmu pengetahuan, dalam artian ilmu tidak lagi satu dengan nilai, melainkan justru berbeda atau terpisah dengan nilai. Iptek tanpa nilai ini dapat berbahaya karena memunculkan banyak masalah. Masalah-masalah itu dapat kita lihat dalam keseharian hidup kita sendiri. Dibutuhkan jalan tengah alternatif sebagai rujukan untuk mengatasi masalah iptek. Pancasila ialah ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu dan teknologi itu sendiri. Setiap inovasi iptek diciptakan untuk memberikan manfaat positif terhadap kehidupan manusia. Iptek telah banyak memberikan kita kemudahan serta berbagai macam cara baru dalam melakukan beragam aktivitas. Iptek sendiri pun tidak lagi hanya bermanfaat dalam sarana kehidupan, tetapi juga untuk kebutuhan kehidupan manusia. Hal ini sendiri pun juga dapat kita lihat dengan munculnya berbagai teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pesatnya kemajuan iptek tersebut juga memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan. Hal ini dikarenakan begitu mudahnya segala informasi masuk tanpa adanya proses penyaringan yang ketat. Maka dari itu kita harus memaknai Pancasila dengan benar, bukan hanya mengerti Pancasila. Pesatnya pengembangan teknologi informasi memudahkan masuknya berbagai macam pengaruh dari luar, seperti gaya hidup, orang barat yang gaya hidupnya dan beberapa aspek yang bertentangan dengan nilai-nilai orang Indonesia, dan juga nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila. Pengembangan iptek yang tidak selaras dengan Pancasila dapat menimbulkan masalah baru. Contohnya, kasus adalah munculnya hate speech atau di media sosial yang tidak disikapi dengan bijak dan rasional, seperti hoax. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan, mengingat kampus seharusnya menjadi tempat membuka wawasan, bergaul dengan segala kalangan, dan mengembangkan iptek yang dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya dampak negatif, tetapi ada dampak positifnya juga, yaitu dengan kita semakin cepat dan mudah mengakses segala hal untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual yang berguna bagi peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Dampak negatifnya ialah kita ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan, hidup berada dalam ancaman, membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Maka sangat penting tuntunan moral bagi para ilmuwan dan cendekiawan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata atau perilaku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.